yang paling sering orang itu gagal dalam proses pemanggilan khodam pendamping gitu. Maka kita bisa tuh bertanya gimana cara memanggil kamu secara cepat gitu ya. Yang terpenting jangan menyerah lah ya dalam proses latihan. Kita nikmati latihan demi latihan, proses demi proses gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf videonya kami potong terlebih dahulu karena kami akan mempersembahkan berbagai macam produk spiritual dan juga parfum atau minyak asli atau impor dari Arab Saudi atau luar negeri ya. Salah satunya adalah minyak misik hitam, minyak misik putih, minyak misik kobra, minyak kasturi kijang dan lain sebagainya. Salah satunya yang saya pegang ini adalah minyak misik hitam asli impor dari Arab Saudi ya. Minyak seperti ini bisa kita gunakan dalam beribadah, dalam menjalankan aktivitas, dan untuk sarana bermeditasi, wirid, majelis taklim dan lain sebagainya. Tentu minyak ini asli original 100% tanpa campuran apapun ya. Dan apabila sedulur membutuhkan sarana keselamatan, sarana penjagaan, pengasihan, kerejekian dan lain sebagainya, kami juga menyediakan produk tersebut di Shopee, Tokopedia, Lazada. Sedulur bisa klik link di deskripsi box ya. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sedulur semua. Ketemu lagi dengan saya Ki Bagus Purwas. Salam spiritual. Jadi pada video kali ini kita kembali lagi hadir untuk menemani sedulur semua. Kita akan kembali lagi membahas tentang dunia spiritual, dunia supranatural, dan juga dunia ilmu kegoiban. Nah, jadi yang akan saya bahas pada kesempatan video kali ini yaitu membahas tentang khodam. Jadi tadi kata si Roy ada yang bertanya kenapa kok khodam susah dipanggilnya gitu. Mungkin yang dia sebutkan itu adalah dalam arti kenapa kita susah untuk bisa berinteraksi dengan khodam gitu ya, mungkin kayak gitu. Atau mungkin bisa juga dalam istilah kenapa khodam susah masuk ke tubuh kita untuk melakukan mediumisasi atau silat gaib, mungkin digituin juga bisa. Jadi yang mana ini ya kira-kira? Atau kita bahas satu-satu aja ya mungkin. Jadi yang pertama mungkin kita akan bahas dulu kenapa khodam susah kita panggil ya, kita hadirkan untuk berkomunikasi atau berinteraksi gitu ya. Jadi sebenarnya ada banyak faktor kenapa si khodam itu nggak mau menampakkan wujudnya di depan kita ketika kita melakukan proses pemanggilan si khodam tersebut. Itu ada banyak faktornya sedulur. Yang pertama itu sering banget saya jelaskan bahwa diri kita, di dalam hati kita, di dalam pikiran kita itu masih ada rasa takut, kurang yakin, masih ragu-ragu gitu kan. Itu adalah salah satu faktor yang paling penting gitu ya. Yang paling penting untuk kita ketahui bahwa ketika kita ingin berinteraksi dengan khodam, kita ingin berkomunikasi atau supaya si khodam itu wujud di hadapan kita, maka kita jangan takut, kita jangan ragu dan harus percaya diri gitu ya. Harus percaya diri di sini bahwa kita bisa gitu. Kita bisa melakukan itu gitu kan.
tanamkan di dalam diri kita, di dalam pikiran kita. Karena si khodam ini pun tahu di saat kita tidak yakin, kita ragu, kita takut, dia itu sama sekali tidak akan menampakkan diri, gitu ya. Meskipun pada intinya sebenarnya si khodam itu akan hadir, sebenarnya dia itu sudah hadir di hadapan kita, tapi batin kita, mata kita tidak bisa melihatnya, gitu ya. Itu disebabkan karena kitanya ragu, takut, dan tidak yakin. Nah, lalu apalagi yang menjadi faktor kegagalan itu? Itu yang keduanya atau yang selanjutnya mungkin karena kita perlengkapan untuk proses pemanggilannya itu tidak lengkap. Misalnya kita disuruh untuk menyalakan dupa, menyalakan buhur, menggunakan pakaian yang bersih, tempat ritualnya pun harus sepi dan harus tengah malam. Itu cukup harus lengkap ya sedulur. Jadi jangan sampai kita melakukan pemanggilan khodam itu di waktu-waktu banyak orang, rame, di tempat kita masih banyak orang gitu kan. Bagi pemula ya, sebenarnya kalau kita udah sering memanggil khodam itu, nanti kita lama-lama bisa melakukan pemanggilan baik itu di siang hari, baik itu dalam tempat yang ramai dan lain sebagainya. Itu kalau kita udah terbiasa gitu ya. Biasanya kita akan gini, kalau khodam kita udah hadir di hadapan kita udah berkomunikasi, kita udah berkenalan, maka kita bisa tuh bertanya gimana cara memanggil kamu secara cepat gitu ya. Nanti kita akan dikasih tahu gitu ya. Cuman ya untuk tahap-tahap awal kita harus mengikuti cara yang dari guru kita ajarkan gitu ya. Nanti kalau kita udah ketemu sama khodam dan kita tanya ke khodam itu gimana cara supaya memanggil kamu dengan cara yang cepat gitu. Kadang-kadang kita itu akan dikasih caranya tanpa harus menggunakan buhur, tanpa harus malam hari, tanpa harus sepi gitu ya. Nanti dikasih tahu kita caranya. Makanya cara yang dikasih si khodam tersebut itu adalah cara yang paling ampuh gitu ya. Nggak ada lagi, beda, setiap khodam beda-beda caranya gitu ya. Nah itu makanya cara yang paling apa ya, istilahnya paling cepat gitu ya. Jadi cara yang dikasih oleh khodam. Nah paling itu aja sih yang paling paling dominan ya, yang paling sering orang itu gagal dalam proses pemanggilan khodam pendamping gitu. Jadi perlu kita perbaiki lagi mungkin untuk sedulur semua yang masih ada satu titik keraguan di dalam dirinya. Perlu ditingkatkan lagi supaya kita itu benar-benar berani gitu. Jangan berhalusinasi, jangan berhayal-hayal, berangan-angan, berandai-andai, itu dibuang semuanya. Pikiran-pikiran seperti itu dibuang semuanya. Karena itu bukan dari salah orang lain, bukan dari salah guru kita, salah si khodamnya atau salah orang yang ada di sekitar kita, tapi itu salah kita sendiri. Karena keraguan, ketakutan itu adanya di dalam diri kita gitu kan. Nah itu paling salah beberapa kesalahan-kesalahan yang sering kita lakukan tanpa kita sadari gitu. Ya kan tugas dari guru kita itu kan tugasnya membimbing dan memberi arahan. Meskipun si guru kita itu sudah membantu ini supaya wujud di depan, tapi kalau kitanya masih ada rasa-rasa yang tadi saya sebutkan ya nggak bakal mungkin bisa kita lihat, bahkan kita ngerasain aja nggak bakal bisa ngerasain gitu. Nah, gitu ya. Untuk yang kedua tadi, kenapa orang menghadirkan khodam tapi nggak bisa masuk ke dalam tubuh? Nah, itu ya. Jadi gini sedulur, di video-video sebelumnya itu sudah pernah saya bahas. Jadi cara untuk menghadirkan khodam ke dalam diri kita. Jadi khodam itu sebenarnya bisa kita masukkan ke dalam diri kita, kekuatannya, untuk melakukan silat goib atau mediumisasi ya gitu. Tapi mediumisasi di sini berbeda dengan mediumisasi yang biasa orang lakukan, memasukkan jin untuk berkomunikasi, ditanya-tanya, itu bukan seperti itu. Ya sebenarnya bisa, yang seperti itu juga bisa, cuma yang saya sebutkan ini adalah silat goibnya. Yang saya sebutkan adalah silat goib. Jadi kan ada tuh beberapa orang yang susah memasukkan kekuatan khodam ke dalam dirinya untuk melakukan misalnya silat macan putih gitu ya,
silat macan kumbang itu bisa kita melakukan gerakan-gerakan macan gitu ya. Kenapa kok kita bisa melakukan gerakan macan tanpa kita harus belajar dulu? Apakah bisa? Bisa. Jadi dengan memiliki khodam seperti khodam jawara, khodam macan, khodam syekh itu bisa. Kecuali khodam-khodam yang sifatnya pengasihan dan kerejekian itu kayaknya nggak bisa kayaknya. Nah ini untuk yang khodam-khodam yang hewan ini biasanya bisa untuk melakukan silat goib gitu ya. Jadi setiap khodam pasti mempunyai ciri khas gerakannya masing-masing. Ada yang susah ketika melakukan silat goib dengan menggunakan khodam yang dia miliki. Jadi biasanya itu yang gerak itu tangan biasanya tangan dulu. Untuk pemula-pemula tangan dulu, nanti lama-lama naik ke dada, ke perut, terus ke kepala, akhirnya ke seluruh tubuh kita akan bisa mengeluarkan jurus-jurus gerakan-gerakan tanpa kita sengaja menggerakkannya gitu ya. Itu bisa sebenarnya, cuman kadang-kadang ada yang nggak bisa. Kenapa kok nggak bisa gitu ya? Mungkin bisa jadi karena orangnya ini nggak peka sedulur. Orangnya ini nggak peka terhadap energi. Itu kan yang masuk ke dalam tubuh kita itu energi. Jadi kita mengikuti energi itu geraknya kemana gitu ya. Misalnya ke depan, kita ikuti ke depan. Nanti lama-lama akan mengeluarkan jurus. Nah, uniknya lagi apabila kita sering mengasah silat goib, jurus-jurus dari khodam kita ini, maka di saat kita terdesak, misalnya tiba-tiba ada orang yang membegal kita dari belakang gitu ya, tiba-tiba ada yang mukul kita dari arah belakang yang tidak kita ketahui, tiba-tiba tangan kita bisa menangkis gitu. Nah itu salah satu kehebatan apabila kita sudah mahir melakukan silat dari khodam yang kita miliki gitu. Cuman itu harus sering dilatih. Jadi sekali, 2 kali, 3 kali, kalau nggak ada perubahan yang signifikan, maka kita harus sering melakukan latihan itu setiap hari gitu ya. Untuk lebih kita supaya konsentrasi dalam melatihnya, bisa kita menggunakan minyak wangi. Terus kita dalam prakteknya itu memakai pakaian yang longgar, misalnya kaos oblong, terus celananya itu celana training atau celana ya sarung, bisa sarung, asalkan jangan pakai baju-baju yang ketat, celana jeans itu ya yang ketat, jangan. Kalau kita mau melakukan silat dari kekuatan khodam kita, itu jangan pakai pakaian yang ketat gitu ya. Jadi disampingkan nanti kita menimbulkan rasa yang kurang nyaman juga, terus dalam merasakan energinya pun kita agak susah, nantinya kaku. Makanya kan kalau kita ingin bisa mengikuti energi yang tipis itu, jadi energinya kan tipis itu, nanti kita harus benar-benar mengikuti gerakan itu gitu ya. Jadi nggak langsung rasa masuk 100%, enggak. Jadi itu perlahan-lahan gitu kan. Nanti lama-lama akan membentuk suatu jurus atau gerakan-gerakan tertentu gitu. Nah mungkin itu sih sebenarnya yang paling sering orang-orang kesulitan dalam praktek menghadirkan khodam atau memasukkan kekuatan khodam ke dalam diri kita. Karena biar bagaimanapun khodam itu kan dia itu mendampingi di luar gitu, dan kekuatannya itu bisa kita masukkan ke dalam tubuh kita. Nah itu mungkin pembahasan kita kali ini ya. Nanti sedulur yang mungkin memiliki keluhan-keluhan yang tadi saya sebutkan, silakan diperbaiki lagi. Sudah saya jelaskan tadi ya, mulai dari tempatnya, terus kita di dalam diri kita ditanamkan keyakinan yang tinggi, terus jangan ada rasa ragu-ragu, terus rasa kurang yakin, dan kita jangan sampai ada prasangka gitu ya, prasangka negatif terhadap diri kita sendiri, terhadap khodam, terhadap guru kita, itu jangan. Karena itu bisa merusak istilahnya merusak khodamnya gitu ya, merusak
kodam yang kita miliki. Dan yang terpenting itu kita harus percaya diri bahwa kita bisa, bahwa kita mampu untuk melakukan hal itu. Kita tanamkan di dalam diri kita gitu. Jangan berkecil hati, kita jangan jangan frustasi lah gitu karena kita nggak bisa melakukan hal semacam itu. Karena saya yakin semua orang pasti bisa kalau dia punya kemauan. Banyak sih yang orang-orang yang nggak bisa, awal-awalan nggak bisa, tapi lama-lama beberapa masa kemudian akhirnya bisa, bahkan bisa mahir dengan sendirinya. Yang terpenting jangan menyerah lah ya dalam proses latihan. Kita nikmati latihan demi latihan, proses demi proses gitu. Nah mungkin konten kali ini, video kali ini cukup sekian dulu. Semoga bermanfaat ya untuk semuanya, terutama yang sedulur-sedulur yang mempunyai kodam-kodam dan bingung gitu ya untuk melakukan praktek tersebut. Nah mungkin cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat. Saya Ki Bagus Purwas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.